Dari Polda Metro Jaya bahwa laporan dari DRL sudah P21. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih kepada kinerja penyidik di Polda Metro Jaya berhasil dan sebuah prestasi dari PMJ ini sebenarnya. Insya Allah datang. Kita kawal terus ya. Termasuk nanti mungkin dari pihak Komisi Yudisial juga nanti akan mengawal. Kita meminta dari pihak Komisi Yudisial juga akan mengawal persidangan. Perseteruan panas antara dokter detektif atau yang akrab disapa Doktif dengan Dr. Richard Lee. Tampaknya memang masih belum menemukan ujung damai. Alih-alih meredah, konflik keduanya justru semakin memanas dan kini memasuki babak baru yang sukses mengejutkan publik. Ya, sebelumnya pihak Polda Metro Jaya telah mengumumkan secara resmi bahwa laporan yang dilayangkan Doktif terkait dugaan pelindungan konsumen terhadap DRL kini sudah naik ke tahap P21. Status tersebut menandakan bahwa berkas perkara dinilai telah lengkap, sehingga proses hukum pun tinggal menunggu langkah berikutnya untuk segera dibawa ke meja hijau dan menjalani persidangan secara resmi. Perkembangan ini tentu menjadi angin segar bagi Doktif. Menanggapi kabar tersebut, ia mengaku bersyukur karena perjuangannya mengawal laporan itu akhirnya mulai menunjukkan titik terang. Doktif bahkan terlihat cukup optimis bahwa kasus ini akan terus berlanjut ke tahap selanjutnya. Ya, dari Polda Metro Jaya bahwa laporan dari DRL sudah P21. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih kepada kinerja penyidik di Polda Metro Jaya berhasil dan sebuah prestasi dari PMJ ini sebenarnya berhasil menjadikan P21 kasus yang cukup viral, atensinya diduga kerugiannya ratusan miliar uang masyarakat. Oke, kalau P21 alhamdulillah artinya apa? Artinya berkas sudah lengkap. Mungkin Pak Adi bisa menjelaskan seperti itu dari hukumnya. Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan penanganan perkara terhadap saudara DRL di Polda Metro Jaya, sejauh yang kami tahu sampai saat ini berkas sudah dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Dan pihak kejaksaan menyatakan berkas perkaranya sudah lengkap atau biasa disebut dengan P21. Itu adalah pelimpahan berkas, artinya tahap 1. Yang kami tahu saat ini atau sampai dengan kemarin yang kami tahu itu masih di tahap 1. Nah, selanjutnya itu adalah tahap 2. Tahap 2 ini adalah pelimpahan tersangkanya dan barang buktinya. Nah, itu yang kami belum tahu update-nya kapan akan dilaksanakan. Tapi kami berharap semoga secepatnya. Tersangka DRL seperti kita ketahui kemarin sudah sampaikan bahwa kemarin berapa waktu yang lalu berkas sudah dikirimkan ke Kejati Banten, kemudian ada proses B19 untuk dilapisi kekurangannya, dan hari ini alhamdulillah berkas dinyatakan P21. Jadi hari ini berkas tersangka DRL dinyatakan P21 oleh Kejati Banten. Di proses selanjutnya kami sedang menunggu jadwal kapan akan dilaksanakan proses tahap 2, yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan untuk kemudian dilakukan proses penuntutan. Perjalanan kasus ini pun kini disebut sudah memasuki tahap kedua, sebuah fase penting sebelum perkara benar-benar disidangkan di pengadilan. Artinya, proses hukum tinggal menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti ke pihak kejaksaan sebagai langkah lanjutan menuju meja hijau. Melihat perkembangan tersebut, Doktif mengaku akan terus berada di garda depan untuk mengawal jalannya kasus ini. Tak tanggung-tanggung, Doktif sendiri sudah mengirimkan surat kepada Komisi Yudisial untuk ikut andil dalam sidang yang nantinya akan digelar. Dengan ini, Doktif juga semakin gencar mendorong penyidik agar perkara ini dikembangkan lebih dalam. Ia meminta agar dugaan TPPU atau tindak pidana pencucian uang ikut dimasukkan dalam penyelidikan guna menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan kasus tersebut. Tapi ini belum selesai.
Ya, kenapa? Karena Dokti masih ingin meminta adanya pasal TPPU dan pasal 55 di kasus ini. Dan pasal TPPU karena ada aliran dana ratusan miliar dari konsumen masyarakat Indonesia ke rekening istrinya. Dari rekening istrinya, tiba-tiba setelah kasusnya naik berubah menjadi rekening CV. Nah, ini kan berarti ada dugaan berusaha untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau seperti itu. Jadi kita pingin pasal TPPU dan pasal 55 disertakan di sini. Pengamatan Dokti, keyakinan Dokti seorang DRL itu bukan dokter tapi kriminal. Karena begini seperti ini, ya. Oke. Nah, ini juga contohnya ya, DRE juga ikut turut serta seperti tadi juga. Nah, ini makanya Dokti juga ingin menanyakan seharusnya pasal 55 turut serta menjual, mempromosikan, ya, dan juga pasal TPPU. 40 miliar. Ini ya, ini alasan dasar kenapa Dokti menanyakan kenapa tidak ada TPPU. Selanjutnya lagi nih mereka berdua. Terus selanjutnya, jadi, nah ini kita bisa lihat 2,5 jam dengan total 8 miliar. Penjualan DNA salmon di rumah saja. Stop. Yang pas enggak kayak tadi pas kelihatan banget DNA salmonnya. Ya. Ya, jadi DNA salmon penjualannya ini berbahaya. 2,5 jam. Ayo, tadi pas itu di stopnya pas lagi tuh. Coba kita lagi. Kita bisa lihat. Oh. Nah, bisa lihat ya. Jelas terang benderang. Dan ini penjualannya di Shopee, oke? Rekening yang digunakan itu adalah rekening dari istri DRL. Nah, ini juga yang juga bisa menjadikan masukan untuk penyidik bahwa TPPU-nya seharusnya bisa kena. Kenapa? Karena aliran dananya tidak melalui rekening saudara DRL, tapi melalui rekening istri dari DRL. Dan setelah kasus ini mencuat, ya, ada pergantian nomor rekening menjadi rekening CV. Nah, di sini dugaannya ada usaha untuk mengaburkan, menyembunyikan, menutupi aliran dana ini. Nah, ini juga yang ingin Dokti pertanyakan juga sebagai masukan juga ke PMJ sebagai penyidikan lebih lanjut nanti ya. Jadi TPPU itu bisa dikenakan untuk kasus apa aja dengan ancaman 4 tahun, salah satu syaratnya ya. Dan kerugiannya ini juga miliaran, ratusan miliar. Insya Allah datang. Kita kawal terus ya. Termasuk nanti mungkin dari pihak Komisi Yudisial juga nanti akan mengawal. Kita meminta dari pihak Komisi Yudisial juga akan mengawal persidangan. Karena untuk memantau kinerja dari hakim yang bersidang. Jadi nanti kita akan juga mengirimkan surat untuk bisa mengawal hakim yang bersidang. Jadi jangan sampai nanti hakimnya juga masuk angin atau ada dugaan juga penyiraman ke kejaksaan. Karena sampai detik ini kita yakin semuanya merah putih, semuanya tegak lurus, tidak ada yang menerima sepeser pun siram menyiram dari terlapor. Diketahui penerapan pasal TPPU dalam kasus ini dinilai menjadi langkah penting untuk membongkar semuanya hingga ke akar. Dengan pasal tersebut, penyidik dan jaksa nantinya disebut bisa lebih leluasa menelusuri dugaan aliran dana hasil penipuan, sekaligus mengungkap siapa sosok yang diduga menjadi otak di balik polemik stiker ilegal yang belakangan ramai dibahas publik. Karena itu, Doktif meyakini perkara ini tidak akan berhenti hanya pada satu proses hukum saja. Ia bahkan menilai kasus tersebut masih berpotensi melebar dan menghadirkan babak-babak baru yang lebih besar ke depannya. Tak tanggung-tanggung, Doktif juga menegaskan bahwa dirinya tidak hanya fokus pada Dr. Richard Lee. Ia mengaku akan terus memburu pihak lain yang dianggap ikut terlibat, termasuk menyeret nama istri Dr. Richard Lee yang disebutnya juga akan ikut diproses apabila nantinya ditemukan keterkaitan dalam perkara ini. Betul, jadi sama seperti kasus narkoba. Kalau kasus narkoba kan kita kan semua ditarik ya, siapa yang mengedarkan, siapa yang menjadi pemakai. Nah, kita juga pingin dalam kasus ini sama, siapa yang menciptakan stikernya. Ya tidak mungkin seorang DRL juga mencetak stiker sendiri, itu pasti atas instruksi. Siapa yang nyuruh instruksi untuk mencetak stiker, siapa persetujuannya untuk menjual produk yang berbahaya, siapa penjualnya, termasuk DRE juga. Nah, ini seharusnya kena semua, diselidiki secara menyeluruh. Jadi sebenarnya untuk stiker itu tidak boleh relabeling. Jadi dia menempelkan di kemasan aslinya. Jadi dari Ripe Skin sama dia ditutup dengan stiker DNA salmon di rumah saja. Nah, sementara izin edarnya itu berupa izin edar Ripe Skin. DNA salmon tidak ada izin edarnya.
Jadi kalau dari lawyernya si Bro Aziz mengatakan bahwa tidak pernah menjual produk yang berbahaya atau produk yang ilegal, loh DNA salmon itu produk yang ilegal karena tidak memiliki izin edar. Kan seperti itu. Jadi dia merelabeling Ripe Skin betul ada izin edarnya. DNA salmon tidak ada izin edarnya. Ini kan termasuk delik formil ya. Dan delik formil kan tidak perlu ada korban. Jadi sebenarnya laporan ini pun seharusnya tidak perlu ada korban. Yang jelas sudah ada bentuk penipuannya di situ, ya sudah bisa dilaporkan. Jadi dokter kenapa ini parah banget? Ini benar-benar dokter yang benar-benar rela yang mencelakakan wajah. Ini 2 orang ini benar-benar nih, ya DRE sama DRL ini. Jadi kita lihat sekarang perbedaannya antara yang DNA salmon dirumasi dengan aslinya Ripe Skin. Kita lihat yang kiri. Ini adalah Ripe Skin yang tertutup tersegel. Ya, yang diimpor oleh PT Piridam. Kita lihat tertutup ya, tersegel. Tetapi yang sebelah kanan adalah produk yang dijual DNA salmon dirumasi saja yang sudah terbuka, sudah terkontaminasi. Artinya apa? Ya, jadi DRL dan DRE lebih baik ya rela mengorbankan wajah masyarakat Indonesia untuk rusak daripada kehilangan boxnya. Jadi dugaannya Doktif, dia itu kenapa kok melepas tutupnya? Karena boxnya nggak muat guys, nggak muat. Ini kah yang disebut sebagai dokter? Ya, jadi Doktif katakan kenapa Doktif bilang bahwa seorang DRL atau DRE itu bukan dokter, mereka kriminal. Doktif ya itu pendapatnya. Ini loh salah satu kelakuan mereka. Seperti itu. Doktif ingin ke pasal 55 itu pasal turut serta, di mana ada dugaan keluarganya yang terlibat, yaitu istrinya DRE, yang tadi juga bisa kita lihat mereka juga DRE ini juga ikut menjual produk yang saat ini menjadi barang bukti di Polda Metro Jaya. Ya, jadi memang sebenarnya harapannya Doktif itu yang pertama tidak ada oknum dokter lain yang menggunakan profesinya untuk melakukan penipuan ke masyarakat, mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Ya, sebenarnya tujuannya itu. Jadi pelajaran yang luar biasa ini. Ya, jadi meskipun dia dokter, punya link kemanapun, punya harta sebanyak apapun, jangan itu digunakan untuk membodohi masyarakat. Nah, yang kedua, kerugian di masyarakat bisa kembali ke masyarakat lagi. Jadi jika memang saudara DRL ingin bertobat, karena selama ini kan mungkin mendapatkan simpati masyarakat dengan menjadi mu'alaf, ya. Tetapi nggak cuma itu, kembalikan kerugian masyarakat, ya. Itu mungkin akan kembali lagi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi sebelum itu dilakukan, sepertinya sangat sulit karena Doktif akan terus meminta pertanggungjawaban dari saudara DRL. Menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha yang identik dengan momen saling memaafkan, Doktif pun sempat memberikan pernyataan yang cukup mencuri perhatian. Di tengah konflik panas yang masih terus berjalan, ia menegaskan bahwa urusan pribadi dan proses hukum adalah 2 hal yang berbeda. Menurutnya, sebagai manusia tentu pintu maaf tetap selalu terbuka. Apalagi suasana Idul Adha identik dengan hati yang lebih tenang dan momen untuk saling introspeksi diri. Namun di sisi lain, Doktif menilai perkara hukum yang sedang berjalan tidak bisa begitu saja dihentikan hanya karena hubungan personal. Ia pun menegaskan bahwa meski budaya maaf-memaafkan tetap dijunjung tinggi, akan tetapi proses hukum harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Enggak ada, untuk saat ini belum terpikir untuk itu. Kita sih masih tetap ingin proses tetap lanjutkan saja seperti itu. Cuman mungkin karena ini kepotong libur lebaran, mungkin nanti akan dilanjutkan setelah lebaran seperti itu. Betul, tapi ini tidak ada kaitannya dengan damai pada saat lebaran, tidak ada hubungannya saya. Kita ya, maafkan kita, aja, tapi proses hukum tetap berjalan seperti itu aja. Tak hanya fokus mengawal proses hukum yang sedang berjalan, Doktif rupanya kembali membuat langkah baru yang cukup mengejutkan publik. Kali ini, ia membuka sebuah posko pengaduan khusus bagi masyarakat yang merasa pernah menjadi korban Dr. Richard Lee. Langkah tersebut langsung menarik perhatian banyak orang, terutama di tengah panasnya konflik yang hingga kini masih terus bergulir. Namun bagi Doktif, membuka posko aduan bukanlah hal baru. Sebelumnya, ia juga sempat melakukan hal serupa sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun dugaan kerugian yang mereka alami. Lewat posko itu, Doktif mengaku ingin memberikan ruang bagi para korban agar bisa bersuara dan mendapatkan pendampingan. Ia berharap masyarakat yang selama ini merasa dirugikan tidak lagi takut untuk melapor dan memperjuangkan hak mereka.
Kalau untuk ini kan baru dimulai sekarang ya, baru kita buka kontaknya. Tapi sebenarnya kalau untuk yang sebelum ini sudah cukup banyak. Tapi kadang-kadang Doktif sendiri nggak menghitung satu persatu. Jadi kadang-kadang staf juga, dok ini ada lagi. Jadi cukup banyak. Cuman tidak terintegrasi menjadi satu laporan. Nah akhirnya kita berinisiatif sepertinya harus ada dalam satu laporan seperti ini. Cukup banyak, pastinya ribuan seharusnya. Korbannya ratusan ribu karena produk yang terjual kan juga sudah ratusan ribu. Dan ini kan termasuk delik formil ya. Dan delik formil kan tidak perlu ada korban. Jadi sebenarnya laporan ini pun seharusnya tidak perlu ada korban. Yang jelas sudah ada bentuk penipuannya di situ, ya sudah bisa dilaporkan. Seperti itu. Jadi korban itu hanya untuk tambahan aja sebenarnya ya. Tapi untuk upaya rehabilitasi kita terhadap korban supaya kerugian-kerugiannya itu bisa di-cover. betul, seperti itu. Betul. Jadi untuk kulit wajah DNA salmon itu karena menggunakan produk yang sudah terkontaminasi. Jadi mereka malah muncul yang namanya breakout jerawat parah. Terus untuk penggunaan jarum yang berulang. Jadi setelah digunakan itu konsumen tidak membersihkan jarumnya dengan steril. Jadi di situ terjadi pertumbuhan bakteri. Jadi pada saat digunakan kembali yang ada semakin parah jerawatnya, semakin parah kerusakan wajahnya. Seperti itu aja sih. Ada juga yang seperti itu tapi kita tidak pantau ya. Tapi yang jelas mereka bilang bahwa sudah ada perbaikan, alhamdulillah, tapi terjadi kerusakan karena penggunaan produk tersebut. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan Dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.